abang saya juga Pak Kiai Haji Muin, dan semua yang hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat menghadiri undangan beliau Bapak Beringin Yuryanto yang melakukan walimatus safar yang tadi sudah diuraikan panjang lebar. Salah satu tujuannya adalah minta ziyadah doa serta mohon maaf atas segala urusan hakul adami. Mudah-mudahan perjalanan beliau diberi lancar dan diberi predikat hajjan mabrurah. Yang kedua, saya hanya menambahi bahwa 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah semuanya pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita berdiri di depan Ka'bah, berdiri di lokasi tawaf, berdiri di Masyairul Haram, kita ingat bahwa di telapak kaki kita dulu pernah 124.000 nabi pernah melakukan haji. Betapa beruntungnya orang yang dipanggil oleh Allah. Yang kedua, di tempat itu pula ratusan ribu, mungkin jutaan para wali-wali Allah pernah haji ke sana. Termasuk yang familiar kita kenal, Sayyidi Syabdul Qadir Jilani, Sayyidi Jabil Hasan Asyadili dan lain-lain. Semua pernah menginjakkan kakinya di sana. Betapa beruntungnya kita mendapatkan undangan dari Allah. Karena tidak semua yang mampu, tidak semua yang punya uang bisa berkesempatan ke sana. Lebih-lebih dengan aturan zaman sekarang. Sehingga sungguh sangat perlu untuk disyukuri. Yang kedua, yang ketiga kalinya, kelak nanti Pak Yuli akan melakukan ibadah wukuf di Arafah, yang insya Allah wukuf ini hari Jumat, pas yang tadi sampaikan oleh Ustaz Guntur Bumi. Kalau hari wukufnya Jumat disebut Haji Akbar. Apa itu wukuf di Arafah? Salah satunya adalah mengenang pertemuan Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa di sebuah bukit yang bernama Gunung Kasih Sayang, Jabal Rahmah. Jadi itu hari kasih sayang umat Islam. Nabi Adam dan Ibu Hawa bertemu setelah sekian ratus diturunkan ke muka bumi dari surga, itu di sebuah gunung bukit yang bernama Jabal Rahmah. Kemudian juga mengenang bagaimana perjalanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail ketika kemudian sampai kepada ritual ibadah kurban. Jadi ibadah haji adalah mengenang, salah satunya mengenang tapak tilas para nabi, para aulia, termasuk bapak kita yang pertama yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang keempat, dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan ada salah satu yang sangat mengiris hati kita. Tadi diceritakan oleh Pak Kiai Zuhri Yaqub betapa sulitnya haji mabrur. Di situ dijelaskan Imam Ghazali radhiyallahu anhu meriwayatkan dari ulama-ulama sebelumnya. Salah satu ulama ahli kasaf dikasih lihat sama Allah bahwa yang haji tahun itu semua ditolak, Pak. Bayangkan, Imam Ghazali hidup 1000 tahun yang lalu. Seperti apa keadaan saat itu? Itu Imam Ghazali menceritakan generasi sebelumnya. Berarti generasi itu masih dekat zamannya dengan Rasulullah. Semua yang haji di tahun itu ditolak oleh Allah. Saya bayangkan bagaimana dengan kita sekarang yang haji. Hanya ada 3 atau 5 orang yang diterima, kalau saya nggak salah ingat. Nah, yang diterima ini salah satunya yang mimpi tadi, ulama yang diberi kasaf oleh Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan bahwa semuanya akhirnya diterima oleh Allah berkat doanya 5 orang ini.
Tentu 5 orang wali yang sedang haji ini pasti mendoakan seluruh yang hadir haji maupun seluruh kaum muslim muslimat. Jadi diterimanya haji kita itu bukan karena amal kita, karena doanya orang-orang soleh, doanya para wali-wali Allah. Maka sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Zuhri Yaakob tadi, saya memberikan wejangan, ya, nasihat kepada abang saya Pak Yuri, bahwa ketika di sana mulai detik berangkat perbanyak baca selawat, karena kita sedang menjadi tamunya Allah, tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ketika mengundang orang bahwa kita harus memperlakukan dengan baik, menjamu dengan baik. Itu semua ajaran baginda Nabi SAW. Bagaimana kalau sang Nabi sendiri menjadi tuan rumahnya? Maka ketika kita jadi tamunya Nabi, kita harus yakin Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik orang yang memperlakukan tamunya dengan baik. Maka kalau kita datang sebagai tamu yang baik, kepada Allah sebagai tamu yang baik, pasti akan disambut dengan baik oleh Allah. Yang terakhir, kepada yang belum berkesempatan haji, jangan berkecil hati. Kata Kiai, di sana tempatnya luar biasa, macam-macam. Ternyata untuk urusan ibadah pun lagi-lagi orang kaya yang menang. Terus kami yang tidak punya uang, kami yang menengah ke bawah, bagaimana kami? Ternyata nggak seperti itu, Pak. Ternyata banyak amal ibadah yang pahalanya setara dengan haji, kalau Anda mau. Banyak itu. Salah satunya adalah siapa yang sholat berjamaah menangi takbiratul ihramnya imam. Dalam kitab Duratul Nasihin dijelaskan, ada salah satu hadis menjelaskan pahalanya sama dengan 1000 kali haji, sama dengan 1000 kali umroh, sama dengan sedekah segunung Uhud emas. Siapa yang sholat jamaah menangi takbiratul ihramnya imam. Ada lagi, Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Hai Aisyah, jangan kamu tidur, la tanami, jangan tidur dulu. Sebelum engkau melaksanakan haji, melaksanakan menghatamkan Quran, kemudian meminta ampun, minta maaf kepada seluruh kaum muslimin, kemudian membaca salam, mengucapkan salam kepada seluruh para nabi." Dewi Aisyah bingung, mau tidur diperintah seperti itu. Setelah Nabi sholat selesai, Dewi Aisyah tanya, maksudnya gimana ya Rasulullah kalau saya mau tidur seperti itu? Ternyata gampang, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, pahalanya sama dengan haji. Ternyata baca al-ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Quran. Ternyata cuma baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala jamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, salawat kepada Nabi dan seluruh para Nabi dan keluarga sahabatnya, sama dengan uluk salam kepada 124.000 para Nabi. Kemudian baca Allahumma firli wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat 3 kali, sama dengan meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi. Itu amalan-amalan yang sederhana sekali yang bisa kita jalankan. Nah, tapi tidak kemudian menggugurkan kewajiban ibadah haji. Kalau Anda punya kemampuan, tetap wajib melakukan ibadah haji. Manis tato ilaihi sabila. Berapa kali wajibnya? Cukup sekali seumur hidup. Wajibnya cukup sekali seumur hidup. Ada yang mengatakan bahwa konon haji itu panggilan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di Jabal Abi Qubais pernah memanggil kita ketika di alam ruh. Kalau kita jawabnya sekali, berarti ditakdirkan Allah haji sekali. Jawabnya 2 kali, ditakdirkan 2 kali. Kalau jawabnya pakai echo, lapek. Lah ini pembimbing haji nih, berangkat tiap tahun. Dan jawabnya pakai echo. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, taufik wal hidayah oleh Allah, dan ditakdirkan ke sana. Yang terakhir, upaya untuk ke sana salah satunya
memperbanyak bacaan selawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah sudah takdirkan, kalau Allah sudah mudahkan, tidak ada hal yang sulit. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Guntur Bumi, Allah sudah mudahkan, nggak ada hal yang sulit. Entah sababiyah diajak mertua, sababiyah diajak mantu, sababiyah dapat bonus dari bos dan sebagainya, tidak ada yang sulit, semua mudah. Ada satu peristiwa ini nanti Pak Beringin ketika haji, itu ketika wukuf di Arafah diceritakan dalam berbagai hadis, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setiap wukuf di Arafah itu Nabi Allah Khadir alaihissalam dan Nabi Ilyas ketemu. Nabi Ilyas ini pengembara di muka bumi. Nah, beliau ketemu di wukuf di Arafah. Dan nanti setelah di Arafah, beliau berdua tidak akan berpisah sebelum berdoa bersama. Salah satu doanya, Bismillahi masyaallah, la yasukul khairu ilallah, Bismillahi masyaallah, maka nami min nikmatin faminallah, ila akhiri ya. Nanti saya tuliskan ada itu dibaca ketika wukuf. Jadi Bismillahi masyaallah yang sering dibaca oleh para kiai, sering kita baca dalam zikir, itu amalan yang dibaca oleh Nabi Allah Khadir alaihissalam dan Nabi Ilyas ketika di Arafah. Setahun sekali mereka ketemu untuk bernostalgia, dan sebelum berpisah berdoa dengan kalimat tadi. Ada banyak sekali hal-hal yang istimewa di Makkah ataupun Madinah yang umum kita dengar. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 10.000 kali lipat di luar Masjid Nabawi. Nah, pertanyaannya, kalau dosa gimana Pak Kiai? Sama. Jadi kalau dosa di Masjidil Haram, ghibah, ngomongin orang dan sebagainya, ya sama 100.000 kali lipat. Di Nabawi sama 10.000 kali lipat. Tapi jangan punya asumsi seperti ini, pakai kalkulator. Pulang haji nggak mau sholat. Loh, kenapa nggak mau sholat? Saya udah sholat di Masjidil Haram 1 bulan. Kalau sholat isya 4 rakaat itu ganjarannya, pahalanya kali 100.000 berarti 400.000 rakaat. Saya sholat jamaah di sana berarti 400.000 kali 27. Coba berapa? Itu baru isyanya. Belum sholat yang lain, belum qobliyah ba'diyah. Kali 30 hari, belum di Masjid Nabawinya. Berarti saya pulang dari sana, pahala saya kalau dibagi orang sekecamatan Kalideres itu mungkin masih banyak saya. Maka saya pulang haji nggak usah sholat lagi terakhir. Nah, ini jangan punya asumsi seperti itu. Itu sholatnya kalau sah, itu sholatnya kalau diterima. Nah, kalau nggak diterima, yang kedua kalinya, kalau pahalanya masih putus sampai meninggal. Tadi dikatakan oleh Ustaz Guntur Bumi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur tiada apa? Balasan lain kecuali surga. Kalau setelah haji langsung mati, Pak. Betul enggak? Setelah haji dosa diampuni semua, dapat haji mabrur, langsung meninggal. Saat itu ahlul jannah. Tapi ketika masih hidup lagi 5 tahun, 10 tahun lagi, nah kita melakukan maksiat apa enggak? Ibadah haji kita masih utuh apa enggak? Ketika kita kemudian melanggar hakul adami, ngerasani orang dan lain-lain, kita melakukan dosa besar dan sebagainya, apa tidak? Kalau setelah haji selesai kemudian Anda wafat, insya Allah ahli jannah. Tapi kalau masih hidup 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, kemudian kita nggak bisa jaga haji kita, nggak bisa jaga kehidupan kita, ya lain lagi ceritanya. Tapi insya Allah kalau hajinya mabrur, pasti efeknya kelihatan, efek kebaikannya kelihatan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan bagi kita yang hadir hari ini, sore hari ini. Kita ikhlaskan, kita maafkan, siap ya, kepada Pak Beringin Yulianto. Mudah-mudahan beliau diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan terutama mendapatkan haji mabrur. Kalau haji mabrur, doa beliau di sana diijabah oleh Allah. Pasti mendoakan kita juga. Kita di sini mendoakan beliau, beliau mendoakan kita. Sehingga mudah-mudahan sama-sama kelak ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah ke Makkah Madinah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.